بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyebut nama-namanya yang mulia dan mengagungkannya lahir dan batin. Allah atas limpahan nikmatnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita istiqamah dan selalu berada di atas jalan yang benar ini. Jalan istiqamah adalah jalan menuntut ilmu syar'i. Jalan yang benar adalah jalan yaitu menuntut ilmu syar'i. Maka dengan belajar kita bisa istiqamah, dan juga dengan belajar kita berada di atas kebenaran. Dengan belajar kita mengetahui kebaikan dari kejelekan, dan kita akan mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla dengan belajar tersebut. Makanya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah di atas jalan yang benar ini, itu belajar yang merupakan jalannya orang-orang saleh. Di dalam belajar ini banyak ilmu-ilmu, banyak cabang-cabang ilmu yang akan dijumpai dan didapatkan. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya dia panjang lebar membahasnya. Ada ilmu yang sifatnya siraman rohani, membaca kisah-kisah para nabi dan kisah para ulama dan para sahabat, sehingga kita dapat mengenal jalan kehidupan mereka dalam menghadapi kehidupan dunia ini, bagaimana seharusnya mereka melakukannya. Dengan belajar akidah dan juga fiqih, sehingga amal kita yang kita selalu lakukan setiap hari sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu juga ada yang sifatnya ilmu perinci sekali, yang bisa menguasainya. Namun yang perlu kita lihat betapa ulama menguasai semua cabang ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mempelajari pembahasan tentang haid dan nifas. Tentang haid panjang dipelajarinya selama 6 tahun. Beliau mengatakan kuntu fil haidi 6 sanawat. Saya mempelajari kitab haid selama 6 tahun. Akankah kita belajar kitabul haid 6 tahun? Dan kita seorang laki-laki yang seharusnya adalah memperdalami adalah seorang wanita. Akan tapi demikianlah ilmu. Ilmu kembali kepada kita para ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah merupakan
penopang dan penegak, merupakan pemimpin bagi kaum wanita, sehingga mereka lah yang akan menguasai pembahasannya. Walau demikian, mereka mempelajarinya dan menguasainya sehingga mereka betul-betul memahami pembahasan tersebut. Demikianlah kita mempelajari ilmu, kita harus sabar, kita harus menekuni sehingga kita betul-betul menguasai ilmu tersebut. Dan betapa sabarnya dan kuatnya para ulama ketika belajar. Mereka rela mengorbankan yaitu jiwa dan tenaga dan harta mereka untuk mencari ilmu syar'i. Adalah gangguan dan juga cobaan dalam belajar. Namun semua itu jikalau tidak dibendung dengan iman dan juga cinta Allah dan Rasulnya, yaitu menempuh jalan talab ilmi, maka kita akan mundur. Maka kita harus bersabar menghadapi ujian tersebut. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, Innan nas kullama istas'abu amran tarakuh ma qama lin-nas dunya wala din. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, seandainya setiap sesuatu yang dirasakan susah bagi manusia ditinggalkannya, maka niscaya tidak akan bisa dia berdiri di muka bumi ini. Tidak bisa dia salat, tidak bisa dia beribadah, dan juga tidak bisa dia hidup. Karena letih sedikit ditinggalkannya. Mencari rezeki sedikit letih kiranya dia tinggalkan. Sehingga tidak mendapatkan sekian. Jikalau belajar kita dapatkan sesuatu bahasan sulit, kita tinggalkan belajar, maka kita akan hidup seutuhnya dalam keadaan kejahilan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengangkat kebodohan tersebut dari kita. Bahkan tujuan utama kita belajar adalah raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Tujuan pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati, kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar ilmu agama, terutama kita sudah berumur sekian, masih kita belajar, dan kenapa kita mulai dari sekarang? Kenapa startnya sekarang? Kenapa? Maka tanamkan dalam hati kita semua, saya dan juga para jamaah, tanamkan bahwasanya untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita, dan juga nantinya akan kita angkat kebodohan dari orang lain. Orang lain, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan keluarga orang-orang yang menjadi para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan dari kitab Nawaqidul Islam, mempelajari kitab Nawaqidul Islam, mengenal, membaca, mempelajari pembatal-pembatal keislaman agar Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita darinya setelah kita mengenalnya, setelah kita memahaminya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Nawaqidul Islam Al-Thalith, yang ketiga. Maksudnya pembatal keislaman yang nomor 3 adalah man lam yukaffiril musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu dalam kekufurannya. Dia tidak kafir, dia kadang ada baiknya. Ini adalah keraguan. Aw sahhaha mazhabahum, atau malah dia membenarkan pendapat mereka, mazhab mereka, kafar, maka dia kafir. Ini adalah konsep yang benar yang harus kita kuasai. Kita harus pahami bahwasanya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik dan bahkan dia ragu terhadap kekufuran orang musyrik, atau malah dia membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Kenapa? Dia menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla. Demikian, orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, kita seakan-akan tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran tegas mengatakan orang-orang musyrik kafir. Orang-orang musyrik kafir. Lalu bagaimana kita selaku umat Islam ragu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik? Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita harus kafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kita tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa nama yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya orang tersebut kafir, kekal di neraka, pasti akan masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab,
dan orang-orang kafir, maka Amr bin Lu'ay, maka mereka nama-nama yang disebutkan akan masuk neraka, maka mereka adalah masuk neraka. Ada nama-nama mereka itu masuk surga seperti 10 al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang di 10 orang yang di masuk surga, maka kita katakan dia ahli surga. Pertengahan dalil Al-Qur'an dan hadis tidak mengatakan fulan ahli neraka atau ahli surga. Ini kita hati-hati, kita bertawakuf, berdiam. Jikalau dia orang saleh, kita berharap dia orang-orang saleh dan mendapatkan surganya. Dan jikalau dia orang-orang yang tidak saleh, kita juga berharap agar dia kalau dia seorang muslim, berharap pada Allah agar Allah Azza wa Jalla ampunkan dosanya dan memasukkan ia ke dalam surganya. Namun kita khawatir dari pengaruh dosa, yaitu azabnya Allah Azza wa Jalla di akhirat. Jadi adalah poin nomor 3, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, bahkan bahkan mensahihkan, membenarkan pendapat mereka, maka kafir. Kita baca keterangan dalam PDF halaman 25. Fatakfirul musyrikin mimma yajibu ala ahli tauhid. Maka mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, merupakan kewajiban bagi mereka yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, wajib mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Wa li'anna muqtada kalimat tauhid, karena konsekuensi daripada kalimat tauhid al-kufru bima yu'bad min dunillah, yaitu kufur mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Apa itu kalimat tauhid? Ini istilah yang sering kita dengar. Kalimat tauhid adalah kalimat syahadah yang kita ucapkan setiap hari di dalam salat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya kalimat tauhid namanya. Kalimat tauhid, kata-kata tauhid. Apa itu? Syahadah la ilaha illallah. Apa artinya? La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Kita mengikrarkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya kalimat tauhid. Maka orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik ini menafikan konsekuensi dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa illa lama wujida syirkun wala kufrun ala wajhil ard. Apa dampak daripada ragunya seseorang atau tidak mau mengkafirkan orang musyrik? Maka akibatnya adalah tidak ada kemusyrikan dan tidak ada kekufuran di muka bumi ini. Karena orang menyembah patung, menyembah salib tidak dikafirkan, berarti siapa lagi yang menjadi kafir? Tidak ada. Berarti semua agama sama, semua ajaran dibolehkan. Islam tidak demikian. Allah mengatakan inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Lalu bagaimana kita mengatakan semua agama sama? Orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, saudara kita, maka ini adalah kontradiksi daripada makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Lianna kulla ahadin taraddada wa lam yukaffir man asyraka fi ibadatillah. Maka tidak akan dijumpai kekufuran, kemusyrikan di muka bumi ini lantaran setiap orang ragu, lantaran setiap orang tidak mau mengkafirkan orang kafir yang jelas kekufurannya. Wa hadza mutanaqidun, maka ini adalah kontradiksi, wa munaqidun lit tauhid, dan juga menghancurkan makna tauhid tersebut, menafikannya. Wa mukhalifun li fitris salimah, dan juga menyelisih dari fitrah yang selamat, akal sihat kita. Walin nusus syar'iyyah al-mukhbirah bi khuludil musyrikin wal kafirin fi jahannam mukadzibun. Maka dia terhadap nusus syar'iyyah, Al-Qur'an dan hadis, dalil-dalil yang mengatakan kafirnya orang musyrik, dia mendustakan dalil-dalil yang mengatakan kekalnya orang-orang musyrik di dalam api neraka. Jadi dia mendustakan ayat Al-Quran ketika dia tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah.
Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh kafir. Allah mengatakan laqad kafara. Sungguh telah kafir. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah di antara tiga sesuatu. Allah dikatakan salah satu di antara tiga. Jadi Allah dikatakan Bapa Tuhan, Ibunda Maryam dikatakan Ibu Tuhan, dan Isa anak Tuhan. Maka barang siapa yang mengatakan hal tersebut, maka dia telah kafir. Allah Azza wa Jalla Wahidul Ahad, Maha Esa, Maha sendiri, bukan mempunyai anak dan dianakkan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah dianakkan dan juga tidak beranak. Allah Azza wa Jalla tegaskan demikian karena kekufurannya orang-orang yang mengatakan Allah di antara tiga. Makanya di sini adalah jelas kafirnya orang-orang Nasara yang mereka menyembah salib, yang mereka menganggap itu adalah Isa. Maka ini adalah sebuah kebenaran yang wajib kita pahami. Bagi barang siapa yang tidak memahami hal ini, maka lahirlah Islam radikal yang mereka mengatakan Islam semua agama sama, atau tidak boleh kita mengkafirkan orang kafir, atau jangan menyebut kafir. Terkadang kata-kata kafir mereka kritik dan mereka orang Islam. Jangan mengatakan kafir, non-Islam. Itu bahasanya. Inginnya kita katakan mereka non-Islam, bukan orang Islam. Allah mengatakan kafir, kita katakan kafir karena memang ayatnya demikian. Wa'lam anna syirka minal umuril wadihat. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan di antara perkara yang sudah jelas, yang tidak ada kesamaran dalamnya. Syirik merupakan perkara yang sudah jelas. Maka tidak boleh seorang ragu-ragu menghukumi hal itu syirik. Hanya saja kita butuh belajar apa definisi syirik dan apa saja pembagiannya dan apa saja macam-macam syirik. Ini kita perlu belajar. Demikian. Jadi kita mempelajari apa itu syirik. Adapun orang tidak mengkafirkannya karena dia kejahilannya, ini diberi uzur. Insyaallah kita akan membahas di akhir kitab, selesai pembahasan pembatal keislaman yaitu 10 macam. Akhir pembahasan kita akan mempelajari syarat-syarat dan dawabit takfir. Apa syarat-syaratnya dalam mengkafirkan? Apakah setiap orang yang mengatakan orang Nasara tidak kafir seketika itu? Ini perlu kita akan mempelajari kaidahnya, dawabitnya. Sehingga kita punya kaidah dalam mentakfir. Kita mengkafirkan dengan kaidah, bukan sebagaimana kelompok-kelompok orang-orang yang sesat dari jalan, mereka mengkafirkan, bahkan mengkafirkan kaum muslimin dengan pelaku dosa besar dikafirkannya. Insyaallah akan ada pembahasannya, yaitu setelah pembahasan ini. Jadi kesyirikan merupakan perkara yang sudah jelas yang tidak boleh didebatkan. Dan demikianlah Allah Azza wa Jalla menjadikan syariat ini ada yang jelas halal, jelas haram, jelas syirik, dan ada di antara perkara hukumnya syubhat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Orang tahu hukum zina, hukum khamar, orang tahu. Syirik semua mengetahuinya. Wal halal bayyinun, dan juga haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Namun ada di antara halal dan haram ini perkara yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah samar-samar. Tidak dikatakan dia haram, tidak dikatakan dia halal. Syubhat. Namun apa syariat Islam menganjurkan kita ketika mendapatkan sebuah perkara syubhat atau mengalami perkara syubhat? Apa anjuran syariat? Maka Rasulullah mengatakan, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, perkara yang samar-samar, maka dia telah menjaga dirinya dari keharaman Allah Azza wa Jalla. Karra'i yar'a halul hima, seperti seorang penggembala kambing yang dia mengembala di sekitar pagar orang.
Tanahnya adalah sekitar 2 meter, akan tapi dia mengembala kambing di situ. Seharusnya ada di tengah lagi. Kara'yara haulal hima yushiku ayar ta'afi. Maka orang yang mengembala di samping tembok orang, maka bisa saja kambing tersebut akan masuk ke area yang terlarang punya orang lain. Ala wa inna likulli himan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja mempunyai batasan-batasan, mempunyai tembok-tembok, batasan-batasan kepemilikan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya batasan-batasan Allah Azza wa Jalla adalah keharaman-keharaman. Maka jelas bagi kita sesuatu yang syubhat hendaknya ditinggalkan. Dan demikian dari dosa, dari kesalahan. Sebagai contoh gampang, kita ketika jalan di sebuah jalan perjalanan, ada pohon mangga di samping jalan. Kita tahu yang punya adalah orang lain, bukan punya kita. Ada pohonnya matang, ada buahnya matang jatuh dekat di pohonnya. Halal atau haram? Kita masa kecil selalu mengatakan halal, boleh kita ambil. Karena dia jatuh, kita tidak memetik di pohonnya. Contoh gampang. Maka ini adalah kalau kita mempelajari ilmunya syubhat. Kenapa syubhat? Karena ini bukan tanah saya, bukan juga kita yang menanamnya, orang lain punya. Tanah orang lain, pohon orang lain, tapi kita tidak memetik, dia jatuh. Syubhat. Maka kita tinggalkan. Demikian. Kita tinggalkan. Ini namanya perkara syubhat, maka kita akan terjaga dari hal-hal yang haram. Demikian. Dan kita hendaknya mengikuti yang sudah jelas perkaranya. Yang halal itu jelas sekali, yang haram juga jelas. Nah, kesyirikan merupakan yang perkara jelas. Maka tidak boleh seorang ragu mengkufuri orang-orang yang musyrik. Tidak boleh membenarkan mazhab mereka. Membenarkan mazhab orang kafir ini adalah seperti membenarkan pikiran mereka. Contoh misalnya membenarkan demokrasi. Hukum demokrasi adalah hukum menyimpang dari agama Islam. Hukumnya kufur. Karena kita wajib berhukum dengan agama Allah Azza wa Jalla. Wajib. Namun kenapa ada istilah demokrasi? Ini lagi masalahnya. Jadi kita katakan ini adalah sesuatu yang larang. Jelas hukumnya. Namun tidak serta-merta kita mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum tersebut. InsyaAllah akan ada pembahasannya dalam pembahasan setelah ini. Sebagai gambaran, bahwasanya tidak boleh kita mengatakan bahwasanya karena negara kita berhukum dengan hukum demokrasi, kita katakan demokrasi halal, boleh? Tidak. Katakan tidak boleh. Akan tetapi karena konsep yang berjalan demikian, maka kita semampunya memahami hal itu dan mengingkarinya, dan juga menjelaskan kepada masyarakat akan tidak bolehnya berhukum dengan hukum demokrasi. Karena kita wajib berhukum dengan hukum Islam. Makanya di sinilah jatuhnya orang-orang yang takfiri, orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, jatuhnya di sini. Dengan konsep bahwasanya demokrasi kufur, maka dia mengkafirkan presidennya, mengkafirkan negaranya. Ini dampak daripada tidak mempelajari kaedah-kaedahnya dan tidak mengikuti fatwa para ulama. Demikian. Sehingga mereka memudah mengkafirkan suatu negara. Lantaran hukum Islam tidak dilakukan di sana. Padahal ada penjelasan para ulama yang insyaallah kita akan sampaikan pada kajiannya secara detail, insyaallah pembagiannya pada pembahasan pembatal keislaman yang keempat insyaallah. Kembali ke pembahasan tentang masalah jelasnya hukum syirik. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf akan jelasnya sesuatu yang haram dan jelasnya hukum sesuatu yang halal. Allah mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah Allah Azza wa Jalla mengharamkan al-fawahish. Apa itu al-fawahish? Bahasa kita adalah hal-hal yang keji. Hal-hal yang keji, para ulama memberikan penjelasan seperti zina, khamar dan seterusnya. Ma zahara minha ma batan. Hal-hal yang keji yang nampak maupun tersembunyi. Wal ithma, yang nomor 2 adalah Allah mengharamkan dosa-dosa, semua dosa Allah haramkan. Wal bagya, dan Allah mengharamkan kezaliman. Wal bagya bighairi haq.
kezaliman tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan jika kalian membuat sekutu bersama Allah Azza wa Jalla yang tidak ada hujjah padanya. Jadi kesyirikan disebutkan bahwasanya Allah mengharamkannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Jadi perkara syirik ini sudah dijelaskan jelas sekali kekufurannya, maka wajib kita mengkafirkan orang-orang musyrik. Tentunya musyrik yang kita bahas ini adalah lebih jelasnya adalah orang-orang musyrik yang jelas. Al-Quran mengatakan orang musyrik seperti orang-orang musyrik kafir Quraisy pada zaman Nabi SAW. Kita baca sejarah bahwasanya mereka menyembah patung, menyembah kubal, mereka menyembah patung. Maka semua orang-orang yang menyembah patung sampai saat ini maka dia kafir. Tidak perlu kita ragu akan kekufurannya. Dan juga termasuk apakah hukum tersebut berlaku kepada kaum muslimin? Maka hukum tersebut berlaku kepada kaum muslimin, akan tetapi kita lebih kedepankan dakwah, ajarkan, dakwahkan Islam bahwasanya tidak boleh menyembah patung, tidak boleh kita meyakini hal ini adalah syirik. Kita dakwahi. Setelah dijelaskan kebenaran lalu mereka masih melakukannya, maka inilah akan berpindah kepada hukum takfir. Jadi tidak kita serta-merta mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana dalam kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam mukadimah kajian kita, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran dia menjadi kafir, tidak semua. Wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaih. Dan juga tidak semua orang yang jatuh dalam kebid'ahan dia menjadi ahlu bid'ah. Akan tetapi semua ada kaidahnya. Jika dia orang gila sujud kepada patung dikafirkan? Tidak, karena dia rufi'atul qalam, diangkat darinya pena, diangkat darinya syariat. Orang pegunungan yang tidak tahu tentang handphone, kota, lalu tiba-tiba mengkencingi misalnya nauzubillah sifatnya takfir, mereka membuang Al-Qur'an misalnya, nauzubillah. Dilemparkannya Al-Quran dari robek-robeknya, menghinakannya, diinjak-injaknya, dikafirkan? Ya, tidak, karena dia orang awam, orang tidak mengetahui ilmu, karena orang pegunungan. Namun kalau kita yang sudah memahami ilmu syariat Islam, masjid banyak di sekitar kita, para thalib ilmi, kajian banyak, lalu melakukan hal tersebut, menginjak Al-Quran, menghinakannya, maka dia kafir. Karena orang berilmu. Lihat bagaimana kita membedakan orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Itu dibahas dalam syarat-syarat dalam mengkafirkan seseorang. Di dalam ayat tersebut yaitu Allah mengharamkan fawahish dan juga Allah menyebutkan syirik. Namun dalam syirik Allah mengatakan dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dan Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Maka hanya syirik yang berbahaya. Adapun fawahish, orang mencuri, orang berzina, maka dia melakukan dosa besar, akan tapi tidak sampai kepada kekufuran. Kecuali kalau dia menghalalkan halal zina, maka ini dikafirkan karena menghalalkan akan ada bahasannya insyaallah. Berikutnya adalah suatu yang jelas ini seharusnya dipandang jelas, akan tapi masih banyak orang yang terjatuh di dalam kemusyrikan. Makanya ini tugasnya para dai, orang yang berilmu. Maka tugas mereka untuk berdakwah, karena semakin banyak kesyirikan artinya semakin banyak kejahilan, maka perlu kita banyak mengadakan kajian, berdakwah, mengajak saudara kita untuk belajar agar kita mengetahui hukum dan terhindar dari kejelekan tersebut. Barangkali mereka melakukan kesyirikan karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Dan itu adalah suatu hal yang sifatnya fitrah terjadi. Makanya seorang penyair mengatakan al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru. Kebenaran itu sebenarnya jelas sekali seperti matahari di siang bolong. Walakinha takhfa 'alal umya, akan tapi matahari yang terang tersebut tersembunyi dari orang-orang yang buta. Orang buta tidak bisa melihat matahari, padahal jelasnya matahari tersebut. Artinya kebenaran ini sangat jelas bagi siapa? Bagi orang-orang yang belajar. Ada orang yang tidak belajar, sibuk di pergunungan, pekerjaannya, dia akan lalai dari hukum syirik. Bahkan dia akan melakukannya.
Makanya kita perlu untuk belajar. Namun sebuah fitrah yang sangat luar biasa kita dapat menyaksikannya, bahwasanya kejahilan atau kebutaan ini terjadi pada hati kita, bukan pada mata seseorang. Seseorang itu kalau diajarkan, dipahamkan ini, insya Allah dia akan paham. Namun jikalau setelah dia dijelaskan, dipahamkan, dia seharusnya paham, tapi tidak paham juga, tidak masuk ke hatinya. Berarti yang buta adalah hatinya, bukan matanya, penglihatannya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya tidaklah buta mata tersebut, hanya saja yang buta adalah mata hatinya. Hatinya. Kapan dikatakan buta hati? Ketika hukum yang benar ini dijelaskan, dalilnya Al-Qur'an ini, hadisnya ini, akan tapi dia masih membangkang, membela diri, membuat alasan, berarti yang buta adalah buta hatinya. Karena orang buta, adakah kita melihat orang buta datang ke kuburan meminta, atau datang ke pohon kayu yang besar meminta? Tidak. Umumnya orang buta itu pada dasar fitrahnya, dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla rezeki, kesehatan, kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia mungkin memohon kepada Allah agar Allah berikan dia penglihatan. Orang buta. Adapun orang sehat, terkadang berbondong-bondong pergi ke tempat makam-makam keramat, membuat sesajian ke gunung, melakukan hal-hal yang menyimpang. Ini manusia melihat. Jadi siapa yang buta? Buta hatinya. Ini gambaran bahwasanya orang-orang yang telah dijelaskan kebenaran akan tapi masih menyimpang, itulah hidayah Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi tidak semua mendapatkan hidayah tersebut. Hanya Allah Azza wa Jalla memilih beberapa orang. Itulah sunnatullah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur kepadaku. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla memilih kita, memilih para jamaah hadir, belajar, sebuah nikmat besar Allah pilih. Kenapa Allah memilih kita saja? Kenapa Allah pilih para jamaah yang hadir ini? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak tetangga? Sekarang kita mengaji, tetangga enggak. Kenapa Allah pilih kita mengaji? Nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Semoga dengan syukur tersebut Allah memberikan istiqamah di atas belajar tersebut. Berikutnya di antara poin yang perlu kita sampaikan di sini dalam pembahasan atau pembatal yang ketiga ini adalah, pertama, syirik telah kita jelaskan di antara perkara yang sudah jelas, tidak ada perselisihan, kecuali ada beberapa pembagian yang sifatnya diperselisihkan. Yang kedua di antara hal yang kita perlu pahami bahwasanya pembatal nomor 3 ini ijma', dan yang menukil ijma' adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang beragama dengan agama Islam, maka dia kafir. Barang siapa yang beragama atau barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia kafir. Aw waqafa fihim, atau dia ragu tidak mengkafirkannya, maka dia kafir. Maka ini adalah suatu hal yang ijma' disepakati oleh para ulama. Yang ketiga, pembagian orang kafir. Orang kafir ini ada dua macam. Kufar asliyun, kufar asli, itu orang kafir asli, orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, ada namanya orang kafir karena murtad. Dia Islam akan tapi melanggar atau melakukan pembatal keislaman, dia jadi murtad. Jadi orang kafir ada dua, kafir asli dan kafir murtad. Dan kafir asli ini ada pembagiannya lagi, ada namanya kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Ada namanya kafir musta'man, orang kafir yang membuat perjanjian aman dengan negara kita, musta'man. Ada namanya kafir zimmi, maka yang wajib diperangi adalah kafir harbi. Mereka wajib diperangi karena mereka itu sifatnya menyerang kita, maka kita serang dia. Ada orang kafir yang membuat perjanjian antara negara kita, maka dia dilindungi baik oleh negara, oleh kita juga sendiri. Tidak boleh kita usil, tidak boleh kita menzalimi mereka lantaran mereka gara-gara mereka kafir. Tidak. Islam mempunyai hak untuk mereka. Ini yang dapat kita sampaikan.
pada kajian kita malam ini membahas masalah pembatal keislaman yang ketiga. InsyaAllah akan dilanjutkan pada pembahasan yang keempat, yaitu barang siapa yang meyakini selain petunjuk Nabi SAW, bahkan mengatakan lebih sempurna, ini kafir. InsyaAllah akan dibahas pada pertemuan akan datang. Sekiranya ada soal jawab pada sisa waktu, silahkan. Silakan, Pak. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW sabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih." Hadisnya sahih. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut karena malas, maka Allah akan cap kekufuran dalam hatinya. Hadisnya sahih. 3 kali Jumat berturut-turut, maka dia kafir. Maka ini adalah memberikan peringatan bagi kita untuk selalu ingat bahwasanya hari Jumat hendaknya kita berehat, istirahat. Jika harus kerja, maka sebelumnya. Maka ini adalah kadang subhanallah, ini dari kalangan anak muda, kadang orang tua juga kadang demikian. Mereka sibuk dengan kerjanya atau mereka jauh dari ilmu, biasa tidak salat Jumat. Sekarang diturun hanya Idul Fitri, Idul Adha saja. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berikan kita nikmat Islam, mengaji, kita tahu hukumnya, kita selalu amalkan. Ya, hadisnya sahih. Silakan. Orang-orang Yahudi Nasrani, jika dia beriman, dia akan dapat perlindungan dari Allah. Iya. Kenapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, jika dia beriman dan berbuat amal soleh, dia akan dapat perlindungan dari Allah. Apa sekali itu? Iya, benar. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, pertama harus kita pahami, orang-orang Yahudi dan Nasrani kafir pada saat ini. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi mereka Muslim, mereka ahli surga, insyaallah. Adapun setelah datang Nabi setelahnya, seperti Nabi Isa telah diangkat, datanglah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, menghapus semua agama-agama sebelumnya. Maka barang siapa yang masih beriman dengan ajaran Nabi Isa setelah turunnya Nabi Muhammad, dia kafir. Karena inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Setelah Islam datang dengan diutusnya Nabi Muhammad, ada agama lain, maka ini agama yang batil, agama kafir, maka tidak ada agama selain agama Islam. Maka sampai sekarang ini kalau ada orang Yahudi Nasrani, kalau dia bertaubat masuk Islam, kembali ke Islam, maka mereka ahli surga insyaallah, karena mereka adalah orang-orang yang pengikut Nabi Isa. Namun ketika dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia harus mentaati ajaran Nabi Muhammad untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian. Jadi siapapun yang masuk Islam, maka terhapuslah dosa-dosanya dan akan diganti dengan pahala yang Rasulullah SAW mengatakan, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup semua sebelumnya. Kalau dia orang kafir, orang Kristen, masuk Islam, maka semua dosa-dosanya akan terhapus. Maka akan diganti dengan pahala dan surganya Allah Azza wa Jalla. Bukankah para sahabat sebelumnya orang kafir? Orang kafir. Cuma ketika Islam datang, dia masuk Islam, terhapuslah semua amal-amalannya. Amalan musyriknya maksudnya. Maka bahkan mereka menjadi ahli surga. Termasuk Umar bin Khattab yang masuk Islam ketika sudah dewasa, maka Allah menghapus dosa-dosanya, bahkan Allah menggantikan keislamannya itu surga dan diberikan jaminan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang Yahudi Nasrani sekarang, maka mereka orang kafir yang jelas hukum neraka bagi dia, karena ayatnya sudah jelas. Insyaallah itu yang ini yang dapat disampaikan, insyaallah Pak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Masih ada waktu insyaallah. Punya orang kasih, kita harus wajib melakukannya.
Orang kafir. Taib. Orang kafir hukumnya jelas ya. Kafir masuk neraka. Namun bolehkah kita mendoakan mungkin? Maka dibolehkan. Tapi apakah kita meyakini sekarang dia kafir? Memang demikian keyakinan kita. Dia kafir. Cuma memastikan dia dia kafir karena orang Yahudi, orang kafir misalnya, maka dia wajib dia pasti akan dapatkan neraka. Akan tapi kita hendaknya memberikan doa yang baik. Semoga Allah memberikan hidayah bagi orang tersebut. Oh, sudah meninggal. Orang kafir tidak boleh didoakan. Orang kafir tidak boleh didoakan. Sampai mengantarkan ke mana, Pak? Kalau dia mati malu, mati malu atau kita antarkan gitu. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengantarkan. Jangan mengantarkan yang masih hidup aja kita ikuti mereka. Untuk apa? Kalau tidak ada masalah dunia kita berjualan, jual beli. Tidak boleh. Kita ada namanya al-wala wal bara. Kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrik. Dalam masalah yang ketiga dari usul salasa, man ata Allah wa man ata al-rasul wa hadallah. Barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, mentaatkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah, maka tidak boleh bagi dia untuk loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah. Mereka orang musyrik yang menentang Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita loyalitas. Kita hanya sekedar berjual beli aja sama mereka. Tidak boleh mengantarkan ke kuburan mereka, mendoakan haram, hukumnya mendoakan. Rasulullah minta izin untuk mendoakan ibunya. Allah larang Rasulullah. Akan tapi Rasulullah minta izin agar boleh menziarahi kuburan ibunya, diboleh berikan izin. Ini dalil bahwasanya kita tidak boleh mendoakan orang kafir ketika dia meninggal dalam kafirannya, biarkan. Berziarah boleh, karena tujuan ziarah adalah untuk ingat kematian. Ya, Nabi SAW minta izin kepada Allah, ya Allah, mendoakan untuk ibunya, orang tuanya. Allah larang. Tidak ada hak bagi engkau untuk mendoakan dia kafir. Berdoa di kuburan tujuannya apa? Dibolehkan. Kalau kita orang yang meninggal ini, orang penghuni kuburan ini dibolehkan. Tapi jangan berdoa kepada penghuni kuburan. Ini lain lagi, syirik larinya. Dan itu terjadi banyak sekali kadang. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa artinya? Kuburan itu selayaknya tidak dibacanya apa-apa, sepi memang. Dapat orang menangis. Rumah jadikan dia sebagai tempat membaca Quran, salat. Jangan dibuat sepi rumah seperti kuburan. Demikian. Jadi membaca Quran di kuburan kita butuh ada dalilnya enggak? Para sahabat adakah yang melakukannya? Kalau seandainya itu dibolehkan, tentu para sahabat telah melakukannya. Namun tidak ada riwayat sahabat berbondong ke masjid, ke kuburan baca Yasin. Apalagi bacanya Yasin aja. Bahasanya saya masih ada lagi banyak lagi ayat yang lain, Al-Baqarah, demikian. Makanya kita melarang membaca Yasin di kuburan karena memang pertama dalilnya enggak ada. Lalu para sahabat pun tidak melakukannya. Terus kenapa kita tidak baca Yasin di rumah saja, demikian. Pertama itu yang pertama saja. Padahal ayat lain banyak lagi. Makanya sesuatu yang banyak pertanyaan ini kita tinggalkan, amalkan yang lebih jelas, baca Quran di rumah, bahkan dapat mengusir jin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.